Selamat sore, Klobers. Hari ini saya Salsa dari Klob yang akan memandu jalannya sesi webinar hari ini. Webinar ini merupakan bagian dari event Ready Set Rise yang diselenggarakan oleh Klob dan Growth Center by Kompas Gramedia. Klob merupakan suatu platform online yang bertujuan untuk membantu generasi muda Indonesia dalam mengembangkan diri dan karirnya. Sedangkan Growth Center dari Kompas Gramedia terdiri dari praktisi bidang HR yang membantu organisasi untuk berkembang dan bertumbuh bersama. Ready Set Rise berlangsung selama 4 hari nih, Klobers, dari tanggal 30 September sampai tanggal 3 Oktober, yang bertujuan untuk memberikan semangat kepada kamu dalam menghadapi kegalauan dan kebingungan dari situasi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, ketidakstabilan, kompleksitas, dan ambiguitas. Selain rangkaian webinar, teman-teman juga dapat membeli 9 paket pembelajaran yang harganya kali ini spesial di acara Ready Set Rise ini, serta melamar pekerjaan di 200 lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan di Indonesia. Banyak banget perusahaan yang bagus yang ikut di acara Ready Set Rise ini, dari Tokopedia, dari Blibli, dari Bank Mandiri, dari Pegadaian, banyak banget. Jadi teman-teman jangan lupa untuk ceki-ceki juga lowongan pekerjaan bagi buat teman-teman yang sedang mencari peluang atau kesempatan bekerja, atau pengen pindah tempat kerja sekarang, atau segala macam. Semoga Ready Set Rise ini bisa menjadi starter kit buat teman-teman untuk bisa membantu start stronger, do better, go further, bukan hanya di dalam karir, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, pengen kasih lihat juga nih, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama. Kompas.com dan Kompas ID sebagai bagian dari Kompas Gramedia sebagai media partner kami. Untuk juga brand-brand yang telah mendukung kami, baik itu dari Nilai, Kognisi yang juga menjadi webinar hoster di acara Ready Set Rise ini, kami mengapresiasikan sekali atas dukungannya juga. Sebelum kita mulai, aku pengen dong mau info dulu juga. Di sesi hari ini ada terdapat 3 fitur yang bisa dimanfaatkan untuk kita saling berkenal dan berinteraksi di sesi kali ini. Buat kalian yang tahu, of course, yang udah sering ikut webinarnya Klopp dan juga Kognisi, ada fitur raise hand. Boleh dong dicoba teman-teman raise hand, pengen lihat ada yang aktif nggak di sini, ada yang excited nggak hari ini di sini, pengen lihat dong. Oke, kita udah ada sekitar 30 orang yang raise hand, bahkan 42, 45. Oke, seneng banget semangatnya. Lagi dong, lagi. Bertambah nih guys, seneng banget ngelihatnya. Satu lagi, fitur yang tidak kalah penting adalah fitur chatting, di mana teman-teman bisa berinteraksi, bisa bahkan kasih tauin kita kalau misalnya ada masalah teknis atau ada kendala pada saat webinar ini, please let us know di chat, biar tahu nih chattingnya berfungsi apa enggak dan teman-teman berinteraksi sama kita. Pengen tahu dong, dari mana aja sih yang nonton hari ini? Pengen lihat coba, ada yang dari Surabaya nggak? Ada yang dari Jakarta nggak? Surabaya, Banjarmasin, Tangerang. Oke, aku juga dari Tangerang. Aku di Ciputat, by the way. Palembang, Jakarta, Jogja. Seneng banget. Wah, rame ya. Rame banget. Oke, terima kasih teman-teman yang udah kasih tahu. Nah, terakhir adalah fitur Q&A untuk teman-teman nanti bisa mengirimkan pertanyaan terkait dengan topik yang dibahas. Ini merupakan fitur yang cukup amat penting dan kita pasti ada waktu Q&A untuk bertanya-tanya sama Kak Sofia yang hadir di sesi hari ini. Yuk, kita sekarang aku pengen banget lihat kalian udah siap apa belum? Coba raise hand lagi mana yang udah siap, siapa yang udah siap ngedengerin the youngest leader and youngest speaker yang ada hadir di acara ini mau menceritakan mengenai leadership itu seperti apa. Siapa yang udah siap?
Coba dong raise hand lagi, aku pengen lihat makin banyak, makin banyak. Oke. Sepertinya udah hampir setengah dari attendees yang raise hand. Aku nggak pengen terlalu banyak ngomong karena sebenarnya udah excited banget untuk ngedengerin topiknya Kak Sofia kali ini. Hari ini kita bakal bahas apa sih teman-teman? Leadership with no title. Di sesi ini kita akan mempelajari bagaimana teman-teman bisa menjalankan hidup teman-teman sebagai best version of yourself. Jadi versi yang terbaik teman-teman itu seperti apa. Dan agar bisa menjadi orang yang produktif as much as possible. Lalu kita juga akan membahas bagaimana kita bisa believe in all possibilities dan mempercayai kemampuan kita dan kesempatan-kesempatan yang ada di luar sana, bagaimana terus kita bisa tetap inspired dan bisa go beyond dari yang biasa dilakukan. Learn how to step up and speak up as a leader, karena to be completely honest, walaupun aku jadi moderator, sebenarnya kadang suka jiper kalau ngomong depan banyak orang. Ini gimana caranya kita bisa lebih confident lah, bisa berbicara, karena itu salah satu aspek yang penting ya, Kak Sofia, sebagai leader. Iya. Lalu juga kita akan mempelajari bagaimana caranya kita bisa menjadi great leader itu seperti apa. What it takes to be a great leader. Yang akan membawa topik ini itu adalah none other than Kak Sofia hari ini yang udah hadir. Coba dong Kak, say hello to everyone yang hadir Halo, di sini. hai semuanya, apa kabar? Kak Sofia ini 18 tahun, so young, lebih muda bahkan dari aku. Aspiring to study in Harvard University, hampir mirip ya Kak, kalau aku di Oxford University. Gak cuman sebagai Nice. homeschooler, model juga, dan online entrepreneur. Walaupun umurnya muda, credentials-nya itu sudah panjang sekali. Dan juga Ah, Kak Sofia ini juga akan membawakan sering banget materi-materi terkait dengan mastering money kepada baik itu anak muda yang lagi ada di Indonesia juga, tapi biasanya itu di Malaysia dan di Singapura dia sering melakukan itu. Um, udah bisa baca di sini credentials-nya Kak Sofia kayak gimana. So today emang Kak Sofia dengan pengalamannya, dengan mengeran entrepreneurship-nya dan melakukan peran-peran lain itu ingin mengajarkan kita dan sharing-sharing terkait leadership itu seperti apa. Kak Sofia, gimana nih? Udah siap belum? udah Are you dong, udah dong. alright? So Wah, udah bisa baca nih dari chatanya, menarik sekali ya. Beneran yes, 18 tahun. Iya dong, mau lihat KTP. yes. Iya bener, Kak Sofia, iya Kak Sofia beneran ini 18. juga, Kak Sofia ini juga sebenarnya Malaysian ya Kak ya, Iya, iya sebenarnya dan Malaysian. dan hari ini membawakan webinarnya itu dalam bahasa Indonesia. Ini suatu Tepat hal yang sekali. baru untuk Kak Sofia, masih belajar juga bahasa Indonesia, tapi buat teman-teman dia ingin membawakan apa ya, dengan bahasa tanah air kita. Jadi tepuk tangan buat Kak Sofia. Um, so yes, should you want to start atau mau mulai? Iya, iya, Silakan Kak. sure. Thank you so Halo, much. halo semuanya. Makasih Salsa. Before I start, sebelum aku memulai, aku mau kenalin dulu nama aku Sofia. Nama penuhnya itu Nurul Ain Sofia. Nah, kan ada yang tanya M itu untuk apa? Jadi M itu Sofia M Azhar itu artinya Sofia Muhammad Azhar. Itu aja, tapi lebih keren aja sih kalau Sofia M Azhar gitu aja. Nah, aku itu umurnya 18 tahun. Kalau ada yang nggak percaya mungkin harus liatin KTP-nya. Nggak tahu sih, tapi iya benar 18 tahun. Dan aku dari Malaysia. Nah, untuk hari ini tuh aku bakalan do my best untuk ngomong dalam bahasa Indonesia, which aku belajar bahasa Indonesia dari sinetron-sinetron yang aku nonton dari kecil. But Sinetron aku apa udah Kak yang praktis sering ditonton? sinetron sinetron itu banyak banget. Aku sendiri udah pernah pergi ke Indonesia and it has always been my dream. Itu
ngomong di platform Indonesia itu atau kembangkan namaku di Indonesia itu sebenarnya udah lama jadi mimpiku. Soalnya aku sendiri tu suka sekali sama country, sama Indonesia as a whole. Aku suka sama negaranya, aku suka sama orang-orangnya, bahasanya. Aku suka sekali bahasanya itu kayak apa ya, kayak ramah aja didengarnya. Ya, suka. Jadi suka ngomong dalam bahasa Indonesia itu. Jadi it is really an honor for me to speak with you guys dalam bahasa Indonesia lagi, ya kan? Iya. Um, jadi aku mau terima kasih sama Club for this opportunity. Makasih teman-teman semua for being here with me today untuk mendengar Kak Sofia ngomongnya. Aku maunya kalian tahu that walaupun dengan pencapaianku atau dengan apapun backgroundku yang kalian baca dari slide berikutnya, aku mau kalian tahu bahwa aku tuh sama aja sama kalian, nggak ada bedanya. Aku mungkin lebih muda lagi dari teman-teman kalian, dari teman-teman semua. Jadi lihat akunya itu sama kayak kalian. Aku itu bukan seleb, bukan someone yang enggak yang lebih gitu. Jadi aku sama kayak kalian. Nah, jadi aku itu adalah seorang entrepreneur dari umurku 13 tahun. Aku juga adalah seorang trainer dari umurku 14 tahun. Dan aku adalah seorang model dari umurku 6 tahun. Nah, pada hari ini tuh aku mau berkongsi sama teman-teman semua tentang leadership with no title atau pemimpin tanpa gelaran. Siapa di sini yang merasa dirinya adalah seorang pemimpin? Bisa pakai hand features-nya, bisa pakai angkat tangan features-nya. Ya, mau dilihat dong teman-teman. Makasih. Wah, ramai sekali ya. Wah, 40, nice. Nice everyone. Jadi di sini ramai sekali yang merasa dirinya seorang pemimpin. Bagus. I love that. Nah, jadi kalau kita cakap tentang pemimpin tanpa gelaran itu, kalau ngomong tentang pemimpin itu sendiri pasti teman-teman tahu dong pemimpin itu apa. Kalau bagi Salsa sendiri pemimpin itu apa? Pemimpin itu seseorang yang bisa mengarahkan orang lain dan memberi apa ya, memberi inspirasi lah yang bisa kita Hmm. anut gitu. Itu yang aku Yeah, I rasa love that. pemimpin itu seperti apa. Hmm. I love that. Ya, kalau aku sendiri sih sebelumnya aku percaya bahwa seorang pemimpin itu contohnya seperti seorang presiden, like Pak Jokowi ya kan, seorang yang mentadbir negara. That is a pemimpin. Atau pemimpin itu adalah seperti OSIS, ya kan di sekolah. Nah, itu juga pemimpin. Atau kepala sekolah, ya kan, itu juga seorang pemimpin. So kadang-kadang itu manusia itu they have this persepsi that pemimpin itu someone yang untuk menjadi seorang pemimpin itu kita harus punya pengaruh yang besar atau jabatan yang tinggi atau kuasa yang besar. Padahal enggak semestinya kayak gitu. Enggak semestinya kayak gitu. Nah, di sini interesting partnya. Karena untuk jadi seorang pemimpin tanpa gelaran itu ia bermulai dari hal-hal kecil. Nah, let me give you an example ya. Contohnya seorang dokter. Kamu nggak perlu ada title dokter untuk menyelamatkan nyawa. What if I say that untuk kamu menyelamatkan nyawa, kamu hanya perlu kamu bisa menyelamatkan satu nyawa dari orang yang cacat penglihatan matanya untuk melintas jalan. Kan kalau kamu bantu dia, itu juga kamu menyelamatkan nyawa, ya kan? Atau Betul. contohnya, untuk kamu jadi seorang pemimpin tanpa gelaran, untuk kamu jadi seorang dermawan, kamu nggak perlu punya miliaran uang dalam bank. Untuk kamu jadi seorang yang dermawan, kamu hanya perlu kasih uang recehan untuk orang-orang yang ngamen. Ya. Itu juga artinya kamu seorang yang dermawan. Jadi what I'm trying to say is, dengan kamu nggak ada pekerjaan yang besar atau uang yang banyak, itu juga kamu sebenarnya bisa bikin something, bisa memberi manfaat pada orang lain. Nah, pas kamu udah punya pangkat yang lebih besar, kuasa yang lebih besar, pas kamu udah punya title dokter, itu kamu bisa melakukan lebih lagi memberi manfaat pada yang lain. Tapi pas dari sekarang juga kamu sudah bisa memulainya. Kamu nggak perlu menunggu. That's what I mean. Ya, jadi kalau ngomong tanpa pemimpin tanpa gelaran, pemimpin tanpa gelaran itu apa sih sebenarnya? Ya kan teman-teman? Jadi
pemimpin tanpa gelaran itu, let me share you this. Pemimpin bisa dilihat kan, Salsa? Bisa. Jadi pemimpin tanpa gelaran itu first thing, ciri-cirinya haruslah punya bersyukur dengan menjadi diri sendiri. Harus pertama sekali bersyukur dengan menjadi diri sendiri. Nah, bersyukur dengan menjadi diri sendiri itu apa artinya? Aku akan bercerita dari pengalamanku sendiri ya. Jadi aku itu adalah seorang cash flow coach dari umurku 9 tahun. Cash flow coach itu apa? Salsa tahu Monopoly nggak? Pernah main Mainan, Monopoly nggak? main Ya, mainan monopoli itu ya, yang game mainan board board. game. Ya, 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 ya ya, ya, game board. tahu, tahu. Ya. Jadi cash flow itu kayak Monopoly tapi 1000% lebih real ke kehidupan sebenar. Jadi bisa di-related, bisa di-relate. Cash flow itu tentang game keuangan basically. Jadi orang-orang yang aku coach itu, Sofia berumur 9 tahun, coach orang-orang cara bermain untuk cash flow, dan orang-orang yang aku coach itu sebenarnya orang-orang dari umur 18 sampai 40-an. Jadi orang-orang yang punya stable income. Jadi orang-orang yang dari kalangan doktor, kalangan pilot, kalangan guru, orang-orang yang udah punya pekerjaan. Tapi kenapa orang-orang dewasa ini mau mendengar dari 9 tahun 9 Sofia yang tahun. cuma segede ini? Cuma Iya. segede ini di satu ruangan itu, teman-teman, cuma aku yang paling kecil sendirian. Jadi kenapa mereka maunya mendengar dari aku? Emang apa yang aku punya? Padahal Ya. mereka kan orang dewasa, ya kan? Jadi di sini seorang 9 tahun Sofia itu tidak pernah merasa minder, tidak pernah merasa dirinya kecil. Walaupun di luarannya sebenarnya dia kecil, tapi di dalamnya sebenarnya dia nggak kecil sama sekali. I know what I'm talking about in cash flow. Ya. Aku tahu valuesku, aku tahu uh, uh, apa yang manfaat yang aku boleh beri, especially in terms of cash flow. Ya. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin tanpa gelaran itu, pertama sekali teman-teman haruslah bersyukur dengan menjadi diri sendiri. Harus terima kekurangan dan kelebihannya, karena kekurangan dan kelebihan itu yang membuatkan teman-teman lengkap sebagai manusia. Ya. Jadi harus terima the good side and the bad side. Nah, itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua. Pemimpin tanpa gelaran juga adalah sebenarnya seorang yang harus berani menjadi berbeda. Nah, berani menjadi berbeda itu artinya apa? Berani menjadi berbeda itu artinya pas saat aku 13 tahun itu kan aku pertama kali membuat online business, Kak. Pas aku 13 tahun itu aku pertama kali bikin online business, dan dalam masa aku jual iPhone online pada saat itu. Jadi dalam masa 2 minggu aku dapat 15 juta untung bersih. Wow. Ya, Itu jadi sendiri, Kak Sofia? ya itu sendiri. Wow. Itu sendiri. Terus. Jadi pas saat itu kan aku baru tahun pertama masuk ke SMP, ya kan? Kalau di Indonesia 13 tahun. Ya. Nah, Ya. jadi pas saat itu tuh teman-temanku nggak ada yang bikin online business, jadi cuma aku. Bahkan guru-guruku juga menghalang, atau bukan menghalang sih, but they don't get the idea. Mereka sih punya persepsi bahawa seorang pelajar itu harusnya fokus pada pembelajaran aja, nggak usah busy cari uang, harusnya fokus pada pembelajaran aja gitu. Jadi mereka tuh memandangku sebagai sebagai seseorang yang nggak punya masa depan yang cerah lah, basically. Something like that. Teman-temanku juga pas saat itu ceng-cengin, ya kan, soalnya cuma aku yang aneh gitu. Jadi aku tuh pas saat itu, pas 13 tahun itu aku merasa minder. Pernah nggak teman-teman di sini merasa minder karena kamu merasa diri kamu beda sama yang lain? Nah, Boleh itu dong? Kak sebenarnya yang ditanya salah satu oleh attendees kita. Dia Wah. nanya bagaimana ya kalau kita udah takut duluan sebelum mencoba. Jadi kan artinya itu minder, Kak. Wah. Iya, iya. Nah, di sini nih ceritanya. Aku juga pernah merasa minder. Kan di sini juga ada yang bilang sering banget, Kak. Nah, Kak, aku juga kayak aku bilang, aku sama kayak kalian. Aku juga pernah merasa minder pas saat aku 13 tahun itu. Aku minder di tahap yang paling akut lah, di tahap yang paling parah. Aku merasa diriku aneh. Aku merasa aku tuh, kenapa sih aku aja yang beda gitu.
Jadi aku merasa kayak aku terkeluar dari masyarakat yang biasa, kayak aku itu nggak normal gitu. Um, jadi apa aku bikin, karena mindernya aku itu, aku sampaikan aku blokir semuanya di Instagram bisnisku. Aku blokir guruku, aku blokir teman-temanku, aku blokir semuanya dari Instagram bisnisku. Soalnya aku nggak mau mereka lebih tahu tentang diri aku. Aku tuh takut gitu, aku takut, aku minder. Jadi aku nggak mau mereka tahu aja, jadi aku blokir. Sampailah satu momen itu, aku mendapat satu ilham atau aku mendapat satu kesadaran bahwa tindakan aku itu sangat egois. Untuk aku memblokir teman-temanku dan guru-guruku itu, sebenarnya itu sangat egois dan sangat pentingkan diri. Kenapa? Karena teman-teman, aku itu percaya bahwa ilmu itu, pengetahuan itu pemberian dari Tuhan. Dari sebanyaknya teman-temanku, dari seramai-ramainya orang berumur 13 tahun pada saat itu, Tuhan itu memilih aku untuk membuat online bisnis ini, untuk mendapat pengalaman itu. Jadi itu sebenarnya kayak satu tanggungjawab, for me untuk menyebarkan atau untuk kongsikan pengalamanku, ilmuku ke arah kebaikan, ke arah untuk memberi manfaat pada yang lainnya. Jadi kalau aku sekat even teman-temanku dan guru-guruku dari mereka untuk mentahu atau dari mereka untuk belajar tentang online business, dan aku sekat itu, jadi aku adalah seorang yang pentingkan diri. Jadi saat itu aku unblokir lagi semuanya. Jadi sekarang bismillah aku bersama kalian berkongsi. Karena aku percaya bahwa ilmu pengetahuan itu semuanya diberi Tuhan itu bersebab. Kamu itu dipilih bersebab. Ada sebabnya kenapa kamu dipilih. Jadi harus sentiasa kongsikan, harus sentiasa menambah manfaat. Harus sentiasa menambah manfaat pada yang lainnya. Jadi untuk overcome fear itu, untuk bisa apa ya, bisa kayak mengatasi itu, satu, belajar banyak, dan kedua, acknowledge atau apa ya, menyadari bahwa mungkin ilham-ilham itu memang untuk kita gitu ya. Jangan takut justru. Oke. Iya, jadi harus pertama sekali itu harus own it. That's what I didn't do back then. Itu yang apa aku nggak buat sebelum ini. Aku nggak really own it. Aku merasa bahwa melakukan online business itu sebagai satu kesalahan, sebagai satu yang harus disembunyikan. Padahal itu sesuatu yang bagus, ya kan? Sesuatu yang membanggakan. Jadi harus berani menjadi berbeda. Jangan takut untuk jadi yang berbeda, karena it's okay. I have learned that it's okay to be different. Nggak ada yang harus perlu ditakutin, karena keperbedaan kamu itu adalah yang membuat kamu tuh unik dari yang lainnya. And no one can be the same like you. In business as well, dalam bisnis sekalipun, untuk menjayakan satu bisnis itu, kamu perlu tahu produk, your unique selling point. Produk kamu keunikannya apa. Jadi sama kayak kehidupan, kamu harus tahu keunikan diri kamu. Jadi harus berani menjadi berbeda ya teman-teman. Nah, next point. Next point is, ini juga penting sekali. Seorang pemimpin tanpa gelaran juga adalah seorang yang mempunyai disiplin yang tinggi dan percaya bahwa umur itu bukan penghalang. Percaya pada disiplin yang tinggi dan percaya pada umur itu bukan penghalang. Nah, ini ceritaku lagi nih. Pas umur aku 14 tahun itu, aku kan modeling kan. Pada saat itu aku lagi aktif-aktifnya. Jadi pas itu aku lagi scroll Facebook dan aku jumpa satu iklan ini, ada kompetisi modeling. Nah, tapi di kompetisi modeling itu aturannya, rules-nya 18 tahun ke atas. Tapi seorang 14 tahun Sofia bikin apa ya? Seorang 14 tahun Sofia cari nomor telepon Pak manajernya. Nah, seorang 14 tahun Sofia itu ambil HP-nya, telepon Pak manajer. Selamat siang Pak, nama aku Nurul Ain Sofia, aku berumur 14 tahun, aku mau datang ke kompetisinya, aku mau datang ke audisinya, kan harus join audisi dulu. Aku harus datang ke audisinya, tapi umurku 14, bisa apa enggak? Nah, terus bapaknya bisa bilang, tapi bisa, cuma harus bawa like legal guardian, harus bawa penemannya, orang yang lebih dewasa. Ya udah kan, aku heret kakakku, temanku ke audisi ya kan. Nah, pas aku sampai di sana itu, pas aku sampai di tempat audisi itu, aku kaget soalnya yang datang itu
lebih dari 200 orang dan di sana emang rata-rata itu umurnya dari 18 sampai 40-an. Jadi semuanya orang gede-gede. Cuma aku 14 tahun paling kecil di situ, paling cinonet di situ ya kan. Paling kecil sendirian aku di situ teman-teman. Tapi ya udah mau gimana lagi, ya kan? Iya. Nah, terus pas itu kan ada bilik audisinya, ada kamar audisinya. Nah, pas Ya. aku ke kamar audisi itu, pas aku masuk itu ada 4 juri di situ. Ada 4 juri dan 4 juri itu punya 2 warna. Punya 2 kertas, warna hijau atau warna merah. Kalau angkat warna hijau itu artinya aku lulus audisi, tapi kalau angkat warna merah itu artinya aku gak lulus audisi. Nah, pas aku masuk ke kamar audisi, aku kenalin diri, aku ceritain pengalamanku dan sebagainya. Terus setelah aku habis kenalin gitu, pas habis audisinya, tahunya semua 4 juri itu kasih aku warna hijau. Jadi seorang 14 tahun Sofia itu lulus audisi ngalahin semua 200 orang itu. Nah, terus aku join kompetisi itu, aku bertanding for 12 minggu. Aku di situ 12 minggu. Ya, 12 minggu. Terus 12 minggu. Jadi di dalam audisi itu, di dalam kompetisi itu ada lebih dari 80 orang lelaki dan perempuan. Namanya itu Muslim Model Show. Nah, terus aku bertanding 12 minggu sampai ke final. Jadi aku sampai ke final dan aku keluar dari program itu sebagai runner up pertama. Wow. Jadi seorang 14 tahun Sofia itu kalahin semua orang dewasanya di situ. Padahal cuma 14 tahun, teman-teman. Ya. Jadi aku mau teman-teman semua tahu bahwa umur itu bukan penghalang. Ya. Nothing should limit you. Umur itu harusnya jadi satu keunikan kalau kamu sekarang merasa kamu 40 dan itu tua. Ya udah, jadi mulai dari sekarang. Kalau kamu Ya. merasa kamu baru umur 16 tahun dan nggak bisa apa-apa, jadi mulai dari sekarang. Jadi harus percaya bahwa umur itu enggak it's just a number. It's just a number, literally. Berapapun umur kamu bisa memulai dari sekarang. Nah, Kalau kata seorang Nike, just do it ya jadinya. just do it. Jadi untuk jadi seorang pemimpin tanpa gelaran juga haruslah punya disiplin yang tinggi, ya kan? Jadi pas aku join kompetisi itu, teman-teman harus tahu, aku kan cuma 14 tahun, aku nggak pernah tuh yang namanya pakai sepatu tinggi. Jadi itu pertama kali juga harus pakai sepatu tinggi dan aku itu harus pakai sepatu tinggi selama 12 minggu, ya kan? Dan sepatu tingginya itu minimal harus 7 inci. Jadi setinggi gitu. Jadi aku itu kayak kelihatannya lebih tinggi gitu ya, minimalnya 7 inci. Jadi aku itu pergi ke store-store sepatu cari yang 7 inci ya kan. Tapi jadi aku harus belajar dong, aku harus belajar cara pakai sepatu tinggi. Jadi apa aku bikin di rumah itu, aku bikin kayak topless ya, kayak panggil. I think selotip. You guys call it topless? Selotip. Toples. Like tape. Oh, Topless. solid Yeah. tip, solid tip, solid tip. Ya. Selotip the Ya. same. Yeah, okay. So di rumah itu aku ambil selotip dan aku bikin satu line panjang, so that will be my runway. That will be my Right. stage. Jadi aku kan harus belajar catwalk juga ya kan, soalnya model kan jalannya kayak kucing ya kan, kayak inyong ya kan, jalannya harus gitu ya kan. Jadi aku itu harus belajar cara pakai sepatunya, cara jalannya. Jadi setiap hari, setiap sore itu aku akan pakai sepatu di rumah, sepatu tinggi di rumah dan aku akan jalan di runway-ku. Nah, ada hari-hari teman-teman di mana kakiku terkilir atau kakiku melecet atau hari-hari aku capek, aku nggak tahu gimana mau terusin, tapi mau gimana lagi? Itu kalau hari aku terkilir, ya udah terkilir, istirahat. Besoknya pakai lagi sepatu, praktis lagi dan ulang lagi. Terus ntar melecet kakinya. Jadi besoknya praktis lagi. Ya udah gitu aja. Jadi kalau jatuh, ya bangun lagi. Terus jatuh lagi, bangun lagi. Emang gitu teman-teman kehidupan. Cuma the important part, what matters is apa yang kalian lakukan setelah kalian jatuh. Karena di kehidupan itu nggak akan pernah berhenti ya kan, jatuh ya bangun, ya mau apain lagi ya kan, jatuh bangun gitu aja terus. Kalau Nah jadi capek harus gimana Kak Sofia? kalau capek aku tuh sentiasa cari perkara yang memotivatekan aku, atau aku sentiasa ingat tentang kenapa sih pertama kali aku mau jadi model.
Right. Aku itu suka jadi model karena aku suka berstylish, aku suka cari outfit yang yang aku suka merasa pede, aku suka berada di depan kamera. Jadi harus tahu kenapa sih kalian suka, why you start that in the first place. Kenapa kamu memulainya dari pertama kali. Jadi kalau capek, ya tinggal ingat lagi. Aku tuh, apa aku bikin sih kalau di kamar aku itu penuh dengan kertas-kertas, Kak. Aku bikin semua yang aku mau achieve. Jadi impian-impianku itu aku tulis di kertas, aku letak di kamar. Jadi bisa menvisualisasikan. Right. Nah, pemimpin tanpa gelaran juga adalah, ini paling penting teman-teman. Pemimpin tanpa gelaran itu harus menjadikan menambah manfaat itu sebagai satu kebiasaan, teman-teman. Nah, menambah manfaat sebagai satu kebiasaan itu artinya apa? Menambah manfaat sebagai satu kebiasaan itu, it's the simplest thing. Harus pun sentiasa setiap harinya harus sentiasa punya pemikiran, what else can I do to add values? Apa sih lagi yang aku bisa bikin untuk membantu? Apa sih lagi yang aku bisa bikin untuk berkontribusi? Nah, di sini teman-teman, let me give you an example. Aku akan memberikan kalian contohnya supaya kalian bisa mendapatkan picture. Jadi contohnya itu, kalian kan di rumah sekarang kan karena corona ya kan. Jadi di rumah kalian lihat sampahnya penuh. Jadi kalian bikin apa dong? Tinggal ikat sampahnya, ya buang. Ya itu artinya kalian seorang pemimpin tanpa gelaran. Because you have that thought. You have that thought. Kamu tahu mau bikin apa now. Kamu tahu sekarang kamu harus apa. Nah, another example. Contoh lainnya lagi. Pas kamu di sekolah dan kamu lihat bawaan gurumu itu banyak, ya kan, dengan laptop, dengan file, dan kamu sebagai seseorang yang mahu menambah manfaat, ya kamu tinggal offer for help. Kamu tinggal memberi tangan untuk membantu. Sesimpel itu teman-teman. Karena apa ya? Karena masyarakat itu atau manusia itu ada persepsi bahwa seorang pemimpin itu haruslah punya gelaran yang tinggi dulu atau kuasa yang benar-benar besar dulu atau harus melakukan hal-hal yang besar dulu untuk jadi pemimpin. Padahal seorang pemimpin itu bermulai dengan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang besar itu teman-teman mulainya dengan hal-hal yang kecil. Jadi kalau dari hal-hal yang kecil itu kalian sudah bisa bikin the most out of it. Of course, pas kalian udah punya hal yang lebih besar, kalian bisa bikin lebih. Iya kan? Ya kan, make sense kan? It's just simple, right? Yeah. Yes. Jadi seorang pemimpin dan pemimpin tanpa gelaran itu bedanya apa? Bedanya adalah teman-teman, this is the trick part. Bedanya adalah, nah, setiap yang di sini, 171 orang yang lagi mendengar ini, setiap di sini adalah seorang pemimpin tanpa gelaran. Sudah ada dalam diri masing-masing. How come I say that? How come I say that? Karena semua ciri-ciri yang aku share tadi, umur bukan penghalang, menjadikan manfaat sebagai satu rutinitas, bersyukur dengan diri sendiri, berani menjadi berbeza, disiplin yang tinggi, semua ciri-ciri itu bisa dilakukan, bisa dipupuk dalam diri. Di setiap orang, nggak kira umur kalian berapa. Iya kan? Jadi semuanya di sini sebenarnya seorang pemimpin tanpa gelaran. It's just the matter of kapan kalian sadar dan kapan kalian mau step up as a leader. Yeah. That's all it, teman-teman. Gampang sekali kan? Yes, because just like what the Prophet said, seperti yang Rasulullah sendiri berpesan, manusia yang paling baik itu adalah manusia yang memberi paling banyak manfaat pada orang lain. Ya kan? Jadi harus sentiasa datang dari mau menambah manfaat pada yang lainnya. Harus sentiasa datang dari aku mau jadi seorang yang bermanfaat. Aku mau jadi seorang yang bermanfaat. Jadi orang-orang yang bermanfaat itu enggak artinya kalian harus lakukan hal yang besar aja. Bermulai dari hal yang kecil. Aku really mau teman-teman dapat that. Bermulai dari hal-hal yang kecil. Supaya kalian itu enggak kira sekarang kalian enggak punya pekerjaan atau kalian belum habis belajar atau kalian masih duduk di rumah aja. Enggak kira apapun, kalian bisa menjadi seorang pemimpin tanpa gelaran. Karena kalian semua bisa menambah manfaat pada orang lain. And the moment, because the definition of seorang pemimpin tanpa gelaran itu adalah kepimpinan itu bermulai saat kamu menambah manfaat pada orang lain.
dan dunia itu perlukan lebih ramai pemimpin tanpa gelaran. Nah, gitu teman-teman. Jadi harus keluar dari zona nyaman dan harus start tune in yourself as the leader. Because kalian semua sebenarnya adalah seorang pemimpin tanpa gelaran. Because I know most of you guys, pasti teman-teman datang ke sini mendengar title leadership tanpa gelaran, kepimpinan tanpa gelaran itu pasti teman-teman like punya ekspektasi atau oh seorang pemimpin itu harus punya apa aja sih, ya kan? Padahal kalian semua udah punya itu dalam diri masing-masing. I want you to get that. Nah, Jadi teman-teman, fokusnya ngomong-ngomong, lebih kepada mengingat keunikan kita, mengingat iya, juga kelebihan kita, dan iya, mengapresiasikan itu ya. Dan iya, bagaimana bisa menggunakan kelebihan, kekurangan cara kebenaran. pun agar bisa Iya, bermanfaat buat orang lain. Gitu ya Kak iya Sofia ya? benar, Salsa, benar. Itu paling tepat. I could not tell that in any better way. Because Ya. kayak yang Salsa bilang, sebenarnya semuanya itu sudah ada dalam diri teman-teman. Tinggal kalian gunain aja sebaiknya. Gitu aja. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang step up nih teman-teman, ini yang aku mau kongsikan dengan teman-teman. Ini yang aku mau kongsikan dengan teman-teman. Aku mau kongsikan dengan teman-teman pertama kali aku decided to step up as pemimpin tanpa gelaran. Nah, pertama kali aku step up itu adalah pas aku menjadi cash flow coach pada umurku 9 tahun itu. Nah, aku dari kecil itu emang udah di-expose atau emang udah didedahkan dari ibu bapakku tentang transformational program atau dunia transformasi. Nah, jadi kalau teman-teman enggak pernah join atau merasai atau melalui experience program-program transformasi, nah, ini teman-teman, first step to mastering money. Ini adalah program transformasiku sendiri. This is where I start as well. Ini adalah titik permulaanku sebagai pemimpin tanpa gelaran. Nah, di first step to mastering money ini, teman-teman, yang kalian akan dapatin itu pertama sekali adalah yang aku suka ini ya di sini adalah belajar untuk bernegosiasi dengan sukses. Itu artinya apa? Artinya sebagai seorang pemimpin itu, kalian haruslah tahu cara berkomunikasi dengan jelas dengan orang-orang yang lebih tua, juga dengan orang-orang yang lebih muda. Jadi bagaimana kalian mahu memposisikan diri untuk kalian kelihatan matang, untuk kalian berfikiran secara dewasa. Ya kan? Jadi harus tahu dan harus belajar cara untuk bernegosiasi dengan sukses because this is part of the communication. This is really part of the communication. Belajar untuk bernegosiasi dengan sukses. Nah, number 2 that I like here is also di dalam first step to mastering money ini, kalian akan belajar tentang bagaimana caranya untuk membuat uang bekerja untuk kalian dan instead of kalian yang bekerja untuk uang, teman-teman. Nah, teman-teman pasti pernah dengar dong, I mean like, kalau Salsa sendiri, Salsa lebih suka mana? Kamu selamanya bekerja untuk uang atau kamu hidup dalam uang yang bekerja untuk kamu? Uang bekerja untuk aku lah. Ya kan? Ya, Uang bekerja untuk kamu. Jadi kamu nggak, jadi kalau Kak Salsa sendiri besok-besoknya Kak Salsa nggak usah lagi bangun tidur dan pergi ke kerja, ya kan? Karena uang itu sentiasa datang ke kamu. Jadi kalaupun teman-teman setelah uang bekerja untuk kalian dan teman-teman masih memilih untuk melakukan pekerjaan kalian, itu akan menjadi karena kalian passionate atau kalian suka akan pekerjaan kalian. Akan menjadi karena kalian suka menambah manfaat pada yang lainnya. Contohnya kalian seorang guru dan kalian masih memilih jadi untuk seorang guru walaupun uang udah bekerja untuk kalian, kalian masih mau menjadi seorang guru karena kalian suka sama anak-anak atau kalian suka mengajari orang lain, ya kan? It will not be because of kalian perlukan pekerjaan itu. It will not be because kalau nggak ada pekerjaan itu, kalian nggak bisa membayar bil-bilnya. Bil air, bil air dan sebagainya, bil elektrik dan sebagainya, ya kan? Jadi penting sekali teman-teman untuk tahu bagaimana caranya untuk membuat uang yang bekerja untuk kalian. Jadi kalian bisa menikmati status finansial yang sehat dan makmur. Nah, last one that dalam first step to mastering money ini, aku juga mau teman-teman tahu bahawa ini bukanlah program sekolahan. Ini bukan webinar, ini bukan talk. Ya kan kayak speaker ngomong aja dan kalian dengar aja. Enggak teman-teman, ini itu very interactive program.
Ini itu dunia transformasi. Di dunia transformasi itu perlukan banyak interaktif, perlukan banyak participation. Dan yang paling penting itu, dunia transformasi itu penuh dengan keseronokan teman-teman, penuh dengan bersenang-senang. It is as if kalian pergi ke Dufan. It's Siap, literally siap, that, siap. because di dalam first step to mastering money itu kalian akan banyak bermain games. Kenapa bermain games? Karena aku percaya bahawa the best way to learn is to have fun. Perkara paling the best way to learn. Perkara paling senang untuk belajar adalah dari bermain-main, adalah dari bersenang-senang. Dan the best Cara way to yang have fun, terbaik untuk iya, cara belajar. yang terbaik. Iya, benar. Cara yang terbaik untuk belajar adalah dari bermain, adalah dari bersenang-senang. Dan cara yang terbaik untuk bersenang-senang adalah dari bermain games, teman-teman. Ya kan? Soalnya kita kecil-kecil, kita pas anak-anak juga pasti suka bermain games, ya kan? Tapi pas kita melonjak dewasa, kita nggak bisa bermain games karena komitmen atau sebagainya. Jadi, for you, untuk dalam first step to mastering money ini, perlukan lebih banyak interaktif dari kalian, perlukan lebih banyak partisipasi dari kalian sebenarnya. Jadi di dalam ini kalian akan banyak berpartisipasi, kalian nggak akan mendengar aja, kalian akan banyak bermain games. Itu the best thing about first step to mastering money. Dan di dalam first step to mastering money sendiri, aku personally suka first step to mastering money karena that is where I start. Itu adalah titik permulaanku. Bukan aja sebagai pemimpin tanpa gelaran, tapi juga sebagai Yang mau sebagai jadi, trainer. sorry. Ya, go ahead, sorry. Enggak apa-apa, salsa aja. Maksudnya ya teman-teman yang mau mulai menjadi pemimpin seperti Kak Sofia itu seperti apa, cobalah ikut dari sini karena tidak cuma sekedar mempelajari bagaimana bisa mengatur uang, tetapi seperti keterampilan-keterampilan yang penting agar bisa mengasahlah leadership skills tanpa title itu seperti apa. Gitu ya Kak Sofia ya? Benar sekali Salsa, benar sekali. Ya, benar sekali. Jadi di dalam first step to mastering money itu kalian akan bermain salah satu game terbesarnya adalah cash flow game. Ya kan? The one that I asked you Salsa, like Monopoly itu. Iya. Jadi di dalam cash flow game itu sendiri, di dalam first step to mastering money itu sendiri, aku sendiri udah belajar banyak. And honestly, aku dalam bermain cash flow itu kenapa aku memulai bisnis online ku. Dan dalam bermain cash flow itu aku suka karena aku bisa lihat behaviorku around money. Aku bisa lihat hubunganku dengan uang gimana. Jadi dari situ kan pas aku tahu hubungan aku dengan uang itu gimana, aku bisa sadar yang mana yang works for me, yang mana yang bagus dan aku mau teruskan, yang mana yang enggak bagus aku mau membuang dan berubah. Nah, tapi in order for you to berubah, kamu harus sadar dulu, kamu harus lihat dulu. Jadi first step to mastering money itu, it will be like your mirror. First step to mastering money itu akan menjadi kayak mirror apa sih? Kayak cerminan kalian aja. Cermin. Ya, akan jadi kayak cerminan kalian aja supaya kalian bisa lihat behavior kalian sendiri. Habit kalian sendiri. Ya. Jadi di dalam first step to mastering money itu aku sendiri adalah I will be the lead trainer dalam first step to mastering money. Jadi kalian bisa lihat Sofia in action, ya kan? Dalam berbahasa Indonesia lagi. Kali ini aku promise teman-teman it will be fully. Hopefully. It will not be like separuh-separuh like this. Dan juga, nah, di sini teman-teman, di first step to mastering money itu, aku nggak akan sendiri. Karena kalian juga akan dapat mengenali mentorku. Nah, bayangin teman-teman, kalau kalian berasa impressed dengan aku ya kan, kalian nggak pernah lihat lagi mentorku gimana. Mentorku itu ya jauh lagi. Aku belajarnya dari mentorku. Jadi aku really suggest you guys to join First Step to Mastering Money. Dan aku looking forward to see you guys there. Thank you so much Yeah. Kak Sofia, seneng banget udah sharing terkait dengan bagaimana caranya kita bisa menjadi pemimpin tanpa harus tanpa harus minder dengan stereotip yang harus berwibawa lah, harus gimana apa segala macam, bisa dimulai dengan dari diri sendiri. Iya, Dan sayang bahkan kan soalnya. betul. Kalau mau mulai tapi udah minder duluan. Belum bikin apa-apa lagi udah minder duluan kan sayang. Iya.
Dan ditambah juga Kak Sofia akan mengajarkan juga nih gimana caranya in action-nya jadi leader itu seperti apa melalui kelas kakak tadi ya Hmm, yang dibilang dengan first step to mastering money. benar. Pengen pengen go to a Q&A session nih Kak sekarang karena Iya dong, aku lihat banyak nih di sini. banget yang Iya, nanya. iya, Um, I love it. Time constraint sekarang, apa mungkin kita nambah sekitar 5 menit webinarnya biar bisa go through beberapa pertanyaan? Boleh kan ya Kak Setuju, ya? Buat aku bisa. teman-teman yang ada Bisa. di sini, kalau 10 ditambah menitan juga aku 5 bisa buat menit, teman-teman. 10 menit gitu nggak apa-apa nggak? Boleh dong tulis di chat, mau nggak kalau ditambahin waktu sedikit buat bisa jawab Bisa pertanyaan? nggak teman-teman? Mau, nggak apa-apa, mau. Oke, siap. Yeay, yeay, Oke, makasih terima semuanya. kasih. Siap. Nah, satu pertanyaan nih, Kak Sofia. Ada yang Hmm, pengen tahu. Dari Twinika namanya. hmm. Hai Jika Twinika. kita, halo Twinika. Jika kita bersaing dengan seseorang yang memiliki kompetensi tinggi, dari Hmm, sisi knowledge atau keterampilan, hmm, sementara diri kita merasa kompetensinya kurang cukup dan hmm. tidak didukung dengan education yang sesuai. Bagaimana meyakinkan potensi diri yang kita miliki kepada orang lain, di mana orang-orang bisa melihat kita, walaupun background education-nya tuh beda. Jadi, I Hmm, guess this person, gimana ya, di antara orang lain mungkin kompetensinya biasa aja karena education background-nya berbeda dengan mereka yang memiliki kompetensi itu. Nah, untuk bisa artinya, art, meyakinkan, yes, artinya gimana? artinya artinya someone lebih tinggi dari dia ya kan? Soalnya antara di Yes. grup itu artinya dia education-nya yang paling rendah ya kan? Kayak gitu ya. Yes, More of because they like. have different background Hmm, education. That's why hmm, I guess this person feels bahwa hmm, it's not enough for her or him. hmm, Her, I hmm, hope it's her. Nah, gimana? How do you convince your potential to other hmm, people when in reality the pond itu tuh isinya tuh dengan banyak orang yang super kompeten gitu. hmm, Similar to your story sih. Maksudnya you hmm. were 9 but you were Iya, iya, selling to iya, people iya, in iya, their 40s. Itu gimana sih? iya. Eh, How do you kalau tell kalau people that you are full of potential? hmm, kalau aku berkaitkan questionnya ke pengalamanku ya kan pas aku jualan online business itu kan um, ada kan yang lain yang jualan online business juga kan ada juga yang lain yang jualan iPhone juga ya kan tapi kenapa mereka mereka membelinya dari aku ya kan karena aku mau teman-teman get this what you focus on expand. Jadi apa yang kalian fokuskan itu dia akan berkembang. Kalau kalian dari awalnya berpikir bahwa ah um, ah ini nggak cukup, kan background edukasiku kan lebih kecil dari yang lainnya kan. Aku kan baru habis, aku kan belum punya sertifikat lebih tinggi kalau banding sama yang lain. Followersku kan masih kecil. Apa aja deh, ya kan. Tapi aku mau kalian tahu bahwa kalau kalian fokuskan pada yang itu, alasannya nggak akan pernah habis. Akan sentiasa ada lagi dan lagi. Pasti sentiasa ada. Jadi what you focus on expand. Jadi kalau kalian fokuskan kepada background education that you have, then it will be enough sebenarnya. Kalau bagiku personally sih, bagi aku dengan apa aja yang kalian punya itu, be it kalian merasa that itu sebenarnya rendah, tapi bagi itu sebenarnya cukup. Aku kalau aku sih, aku memandang question ini daripada segi mindsetnya aja sih. Artinya kalian harus percaya bahwa it's enough. Kalian Ya. itu cukup dan lengkap Jadi we iya. can convince others, kita bisa meyakinkan orang lain dengan dimulai dengan
mempercayai diri Diri sendiri. sendiri dulu ya. Iya, iya itu artinya. Artinya kalau dalam produk dan bisnis, bagaimana kalian bisa bisa bilang ke orang lain bahwa produk ini bagus, tapi kalau kalian sendiri nggak pernah mencoba produk itu atau kalian sendiri nggak yakin bahwa produk itu bagus. Oh, iPhone 6 ini bagus. Walaupun aku nggak pernah memakainya, oh iPhone 6 ini bagus, tapi aku nggak tahu banget sih tentang iPhone 6. Pasti kalian melakukan background market research and so on, right, about the product. So it's the same thing. In order for you to meyakinkan others that you are full of credibility, kalian harus percaya bahwa kalian itu punya credibility sendiri. Nah, kalau aku nak one tips for you Twinika, yang aku akan bikin itu, aku pasti akan bikin a list of kebaikan-kebaikanku atau kelebihan-kelebihanku. Oh, just like the list that you show before, like the introducing part. Oh, aku 13 tahun udah bikin apa, aku 14 tahun udah bikin apa. Kalau kalian merasa itu susah, kalian harus memulai dari hal-hal yang kecil. Aku bagi contoh yang kecil sekali ya. Bisnis pertama aku itu pas saat umurku 6 tahun. Wow. Bisnis apa itu? Mau tahu nggak? Bisnis apa? Bisnis, bisnis pijet bapakku. Oh, baik. Nah, itu juga antara kelebihanku, teman-teman. Ya. Itu pertama kali aku memiliki bisnis sendiri. Jadi kalau teman-teman merasa itu kecil, bagaimana teman-teman bisa mempercayai orang lain bahwa itu besar? Ya kan pas aku bilang ke Kak Salsa bisnisku itu bermulai dari 6 tahun, Kak Salsa was like, wah, ya kan? Padahal I cuma was pijet astonished. bapakku. Ya, Ya, jadi kalian harus yakin bahwa itu udah cukup besar sekali. ya. Pas kalian yakin, orang lain juga bisa. Jadi Twinika, kamu bisa bikin list of your achievement. Katanya Makasih buat waktunya. Twinika, thanks for sharing, Sofia. Very inspiring, yay. Makasih. Makasih teman-teman semuanya. Ada lagi Ada juga lagi nih nggak? Ya. dari Fanny, Hmm. similar situation di Hmm. mana dia itu sedang memimpin grup Hmm. berisi dengan orang-orang yang lebih profesional dan senior dari dia. Dan dia Hmm. merasa insecure, maka dari itu suka nggak enakan, suka guilty feeling, Hmm. dan Iya, iya. hasil komunikasinya jadi lebih tersendat. Engagement-nya juga kurang. If you Hmm. were me, what will you do? Especially ke diri sendiri. Nah, sama lagi nih. Kalau tadi kan, kalau aku sendiri sih, aku percaya bahwa setiap orang itu punya keistimewaannya masing-masing ya kan, punya keunikannya masing-masing. Nah, Fani, kalau kamu sedang memimpin sebuah grup, walaupun di situ ada yang lebih profesional dan lebih senior dari kamu, pasti ada sebabnya kenapa kamu yang dapat memimpin. Kenapa nggak teman kamu aja? Walaupun seumuran sama kamu. Bagaimana bisa kamu berada di situasi itu? Kalau orang yang memilihmu itu tahu yang kamu itu nggak layak sebenarnya. Pasti orang yang memilih kamu itu, be it gurumu atau someone yang lebih older dari kamu, pasti karena dia bisa lihat potensi dalam diri kamu. Yeah. Jadi kalau orang lain bisa lihat potensi dalam diri kamu, kenapa kamu enggak? Ya kan? Nah, kamu sendiri juga bisa lihat Fanny, kalau dan teman-teman semuanya sih, pas kamu merasa minder dan sebagainya, pas kamu rasa insecure, komunikasi kamu jadi kurang, engagement kamu jadi kurang. Jadi kalau kamu udah tahu hasilnya bagaimana, kamu harus ubah metodenya. Nah, Albert Einstein juga bilang kan, doing same thing, expecting different result, that is insanity. Nah, jadi Fanny, kalau kamu udah tahu hasilnya of you being insecure, kamu tahu hasilnya adalah komunikasi kamu kurang, tersendat, engagement kamu kurang. Jadi harus ubah metodenya, Fanny. Plus, aku nggak kenal kamu sih, Fanny. Cuma tahunya nama kamu Fanny. Tapi aku bisa merasa kamu seorang pemimpin yang sangat hebat. Soalnya kamu bertanya seperti ini. So, artinya apa? Artinya kamu mau menjadi seorang pemimpin yang lebih baik lagi. Betul. And that is mahal. Kamu tahu nggak? Itu mahal untuk orang sentiasa mahu be better. Itu nggak semua orang mau gitu kan. Ada orang yang merasa, oh aku ini udah cukup baik. Aku cuma mau di sini aja. Aku nggak mau berkembang gitu. Aku nggak mau maju. Aku cuma mau stay di sini soalnya udah nyaman, ya kan? Kan ada juga orang seperti itu. Tapi Fanny, kamu nggak. Jadi oleh karena itu kamu itu udah menjadi seorang pemimpin yang hebat sebenarnya.
walau dengan orang yang lebih profesional dan dengan senior yang dari kamu. Kalau aku personally aku percaya bahwa orang senior juga bisa belajar dari junior. That is why orang-orang dewasa yang 40-an tahun semuanya itu mau belajar dari aku yang 9 tahun. That is why kalian mau mendengar dari aku. So, padahal kalian juga pasti ada yang lebih tua dari aku kan? Ya. Jadi, iya. Yeah. Thank you so much, Kak Sofia. Ada lagi nih pertanyaan, dan Yeah. aku juga pengen tahu sih ini sebenarnya. Do you have ada nggak sih quotes atau buku atau film atau habits, kebiasaan baik yang menjadi kayak favorit kakak yang akhirnya memperkuat karakter kakak sekarang nih? Like Yeah. what type of books that made you the person that you are today gitu? Kalau aku personally ya Kak, aku ada satu habit ini. Nah, kalau kalian merasa, oh Kak Sofia itu hebat sekali ya kan, Sofia itu hebat sekali dan sebagainya, aku mau bilang ke kalian, aku itu sebenarnya enggak suka membaca buku. Jadi kalau kalian juga berasa begitu, aku mau kalian tahu bahwa aku juga sama kayak kalian. Aku juga ada pas aku nggak suka baca buku. Ibuku itu udah berapa kali bilang, oh title ini tuh bagus, harus dibaca dan sebagainya. Tapi aku nggak suka. Tapi kalau kebiasaan baik atau favorit yang aku bikin untuk memperkuatkan karakter itu, aku setiap tahunnya pasti akan involvekan diri aku di dalam transformational program, dunia transformasi, supaya aku itu fresh. Dalam dunia transformasi itu, it's about cleansing and curing. Jadi kamu sentiasa dapat mindset baru, kamu sentiasa berasa lebih positif dan sebagainya. Jadi lebih involved dalam dunia transformasi sih kalau bagi aku. Itu satu. Nah, another thing is aku ada this habit bahawa sebelum melakukan apa-apa itu, soalnya aku kan jadualnya pack sekali ya kan Kak. Jadi setiap harinya itu pasti ada aja program atau seminar atau webinar dan sebagainya. Jadi apa yang aku lakuin itu, aku udah ada list of songs atau playlistnya. Jadi kalau aku sebelum aku mulai program atau webinar atau apa-apa, kayak ini, bahkan kayak seperti ini, sebelumnya itu pas aku lagi bersiap, pas aku lagi make up atau sebagainya, aku akan memasang lagu-lagu yang motivational atau lagu-lagu about living yourself. Jadi aku akan dapat even pas mandi juga aku akan pasang. Jadi supaya aku dapat the mood. Aku akan dapat the mood. Aku hanya merasa itu sebagai satu healing for me. It makes me feel calm. Yeah, it makes me feel calm. Dan itu akan men-setkan hari-hariku supaya menjadi hari-hari yang baik. Jadi begitu Valentina, kalau kamu juga enggak. Jadi kalau kamu mengharapkan aku kasih kamu buku, I'm sorry, I cannot give you any title of book. But for me it's really involving myself dalam program-program transformasi, dunia transformasi. It's very good. Jadi tetap stay fresh ya kalau misalnya ikut tetap stay fresh. program-program. Dunia transformasi itu mematangkan kamu kalau buat aku. Okay. Soalnya dunia transformasi itu kan penuh dengan orang dewasa juga, nggak hanya seumuran kamu kan. Jadi di situ kamu sebenarnya dapat banyak. Thank you so much, Kak. Considering the time constraints, aku minta maaf banget. One last question, satu pertanyaan terakhir. Yes, Kak Sofia mau pilih nggak pertanyaan? Bisa, aku pilih. Yes, silakan. Mana ya? Banyak banget kan? Iya, sayang makasih sekali banyak teman-teman. Ya. Iya, makasih teman-teman. Tapi aku akan coba lebih share jawapannya di personal Instagramku. Kalian bisa lihat nanti jawaban-jawabannya aku udah screenshot ini. Aku akan jawab di personal Instagramku @nurulain_sofia. Kalian bisa lihat di sana ya teman-teman. Buat teman-teman yang pertanyaannya merasa tidak terjawab, bisa kontak Kak Sofia langsung di Instagramnya ya. Dan bisa langsung di DM kan ya Kak ya? Iya, bisa langsung di DM lagi, iya. Nah, ini nih, aku suka soalan yang ini. Seorang pemimpin harus punya wibawa yang baik, dari Christian Wilson Citra. Apakah seorang pemimpin harus punya wibawa yang baik? Lalu jika kita ada kesalahan akan satu hal terhadap bawahan, apakah kita diperbolehkan minta maaf? Karena katanya seorang pemimpin bisa hilang wibawanya dan juga bagaimana caranya untuk bangkit dari keterpurukan
jika kita panjang sekali, jika kita salah satu dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan usaha kita jatuh. Nah, aku jawab dulu yang seorang pemimpin minta maaf ke bawahannya ya. Um, Seorang pemimpin itu enggak artinya dia lebih tinggi dari yang lainnya. Aku mau jelas bab itu. Seorang pemimpin itu cuma artinya dia bisa memimpin, but doesn't mean that you are above others. Kayak aku sentiasa bilang kan, aku itu sama kayak kalian. Aku itu masih nggak suka baca buku, sama kayak kalian. Jadi nggak ada salahnya dengan kalian minta maaf sama orang yang kalian bersalahin, be it orang bawahan kamu, be it orang bawah kamu, iya. Terus pemimpin bisa hilang wibawanya itu sebenarnya kalau bagi aku sih, untuk seorang pemimpin itu take the ownership of actually he is doing a mistake, itu aja adalah sebagai seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin berjiwa besar, iya. Soalnya enggak mudah untuk seorang pemimpin itu mengaku bahwa oh dia salah. Kadang kan seorang pemimpin itu punya this ego bahwa oh dia itu lebih baik dari yang lain atau sebagainya. Nah, jadi untuk dia meminta maaf itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dia mempunyai jiwa yang besar. Jadi bagus sekali ya soalannya. Jadi untuk bangkit dari keterpurukan jika kita salah dalam mengambil keputusan yang mengakibatkan usaha kita jatuh. Bangkit dari keterpurukan sih kalau buat aku sama aja ya. Imagine ataupun ingat, remind yourself the big why atau the bigger picture. Kenapa kamu pas pertamanya mau ambil ini. Contohnya, kalian lagi study di universitas dan pas tadi itu kalian pikir kalian capek, the assignment-nya susah sekali, dosen-dosennya kalian nggak suka, ya kan? Atau apa aja yang kalian lagi pikir atau kalian lagi lalui. Itu kalian harus tahu that is normal. That is normal. Ya, semuanya juga pasti melalui fasa itu. Jadi kalau soalannya bagaimana caranya untuk bangkit, nah lagi teman-teman, remind yourself the big why. Kalau aku, apa yang aku bakal lakuin itu, kan aku udah make a list of my achievement. Aku juga pasti make a list of my goals, ya kan, dan aku tampal. Aku juga make a list of what I want to do atau people that I want to be in. Contohnya aku tuliskan kalian punya big why gitu maksudnya. Contohnya kalian study ini karena mau membuat your parents proud. Jadi bisa ditulis, ya kan? Atau kalian melakukan satu bisnis itu karena mau membeli iPhone. Ya udah ditulis goalsnya mau beli iPhone. Jadi every time you find yourself, setiap kali kalian merasa lagi jatuh atau kalian merasa lagi malas atau kalian merasa lagi mager, kalian bisa lihat lagi di tulisan yang kalian tulis di dinding itu. Jadi it will be like a reminder for yourself. And di dalam dunia transformasi itu sebenarnya apa yang kalian tuliskan itu, that is exactly what you will attract. Yang kalian fokuskan adalah apa yang kalian akan attract. Jadi harus fokuskan kepada yang kalian mau, bukan yang kalian nggak mau ya teman-teman. Begitu, makasih ya teman-teman soalannya. Aku suka sekali sama soalannya. I wish that I can answer it all. Ya, thank you so much Kak Sofia atas opportunity bisa sharing ke teman-teman yang hadir di sini dan juga bahkan menjawab hampir 7 pertanyaan loh. Kita jawab hampir sekitar 7 pertanyaan. Kita jawab untuk sesi hari ini walaupun masih ada sisa 18 pertanyaan lagi buat teman-teman yang merasa tidak terjawab. Nanti pertanyaan ini aku bakal kirim ke Kak Sofia untuk sharing juga, let's say lewat Instagram atau bisa langsung DM Kak Sofianya langsung. Iya, juga bisa di program juga di First Step to Mastering Money juga pasti akan terjawab soalan-soalan kalian. Ya, nah pengen ngingetin ngulang lagi nih untuk teman-teman yang udah melalui sesi ini, sering banget Kak Sofia menceritakan bagaimana first bisa menjadi seorang leader atau menjadi seorang pemimpin itu dimulai dengan bisa berdisiplin, mengetahui keterampilan dan bisa beraksi dari hal tersebut. Nah, aksi yang bisa teman-teman kalian duluan bisa lakukan mungkin ikuti kelas ini, First Step to Mastering Money, di mana bisa mengikuti transformation class-nya Kak Sofia, dan mungkin juga bisa melalui transformasi yang besar seperti yang sering Kak Sofia lalui, agar bisa
menjadi sosok yang yang full Kalian of maukan, yang kalian ya impikan. sosok yang kalian maukan Iya. gitu. Bisa langsung daftar sekarang buat teman-teman yang mau, linknya ada di sini dan juga ada QR code-nya untuk bisa melakukan booking langsung Hmm. dan bisa ikut ke kelasnya. Kelas ini akan diselenggarakan di tanggal 7 Oktober. Jadi nggak jauh teman-teman dari hari sekarang. Buat yang teman-teman mau ikut, silakan booking sekarang. Berhubung acara ini, webinar ini sudah waktunya selesai, aku pengen kasih sedikit rangkuman aja. Berdiskusi hari ini dengan Kak Sofia itu membahas bagaimana kita menjadi seorang pemimpin tanpa gelar atau leader without a title. Dari yang kita pelajari hari ini itu adalah sekitar attributes atau karakter-karakter untuk bisa menjadi leader yang Kak Sofia itu sebut bisa menghargai diri sendiri, lalu juga berdisiplin dan juga nggak terlalu minder dengan umur dan juga hal-hal yang terkait membatasi kalian. Dan dari situ fokus yang paling penting adalah setelah udah mengetahui potensi adalah agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Untuk teman-teman yang di sini semoga dapat tuh poinnya bagaimana penting banget value ini untuk bisa bermanfaat. Itu menjadi life lesson ya teman-teman dari Benar. webinar hari ini, di mana fokus untuk menjadi leader nggak harus yang berwibawa, mungkin harus jadi Iya. presiden dulu, nggak perlu, Iya. tetapi bermanfaat untuk orang lain. Benar. Nah, semoga Kak Sofia mau ada tambahan sebelum aku next slide to close it No, out maybe? I just want to say that makasih teman-teman semuanya karena stay, dan aku really sedih sekali sebenarnya soalnya nggak bisa menjawab semua soalannya dari teman-teman semuanya, tapi I'll try my best to answer it in my Instagram. And makasih semuanya udah mau mendengar, udah mau merasa terinspirasi. It's really an honor for me to have you guys here with me. Makasih semuanya. Iya. Nah, buat teman-teman yang ada di sini, silakan untuk mengisi feedback form kami dan coba di-sharing kira-kira feedbacknya kayak gimana. Dari akhir evaluation form ini nanti akan mendapatkan materinya Kak Sofia. Jadi untuk yang agak sedikit karena internetnya mati apa segala macam, jadi nggak ngeliatin webinar keseluruhannya, bisa mendapatkan materi tersebut. Mohon bantuannya bisa melakukan ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari webinar ini dan juga dari event Ready Set Rise secara keseluruhan. Mau sedikit closing lagi aja, kami sambil teman-teman mengisi evaluasi, sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada Tanoto Foundation dan Pegadaian sebagai sponsor utama, Kompas.com dan Kompas ID sebagai bagian dari Kompas Gramedia sebagai media partner kami, dan juga pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara Ready Set Rise yang diselenggarakan tanggal 30 sampai 3 Oktober ini. Jangan lupa bahwa jadwal webinar kita masih belum habis. Besok masih banyak banget yang bisa teman-teman ikuti. Jangan lupa untuk melakukan booking. Besok itu hari terakhir dari acara Ready Set Rise. Selain ada webinar, ada juga lowongan pekerjaan, hampir 200 lowongan pekerjaan yang teman-teman bisa langsung kirimkan lamaran, dan lamarannya itu tuh langsung nyampe ke rekruternya. Jadi jangan takut bisa apakah dapat kesempatan apa segala macam, itu akan langsung nyampe ke perusahaannya untuk bisa diproses. Sekali lagi terima kasih banget Kak Sofia sudah berbaik hati dan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pada Clubbers yang hadir hari ini. Tadi ada sekitar 171 ya yang hadir di sini. Semoga sukses dan sehat selalu masa pandemi ini. Wash your hands, stay social distance Take care please. everyone. Jangan lupa Stay take safe. care.
Terima kasih juga tentunya kepada Clubbers yang sudah mengikuti sesi ini dari awal sampai selesai. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman semua. Ada 9 paket promo, jangan lupa di Ready Set Rise yang bisa membantu teman-teman bisa start stronger, do better, dan go further. Dan salah satunya itu adalah dari materinya Kak Sofia. Jadi coba diceki-ceki lagi. Iya. Betul, betul. Event Ready Set Rise ini berlangsung sampai besok. Jangan lupa dengan aktivitas lainnya. Terakhir, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa, undur diri dari webinar ini. Mari kita bersama Start Stronger, Do Better, and Go Further. Bye semuanya. Terima Bye kasih. semuanya. Makasih.